Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa masuk kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alhu hada haramu rasulika waj'alhu wiqayatan minan nar. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah tanah haram Rasulmu kemuliaan, dan jadikanlah dengan tanah haram Rasulmu memelihara kami dari siksa api neraka. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam. Oh, masih pada tidur sebagian besar nih. Salawatullah. Mari kita mau ketemu Nabi. Semangat Pak, buka matanya, busukkan hatinya, kemudian tadaburkan bahwa insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kenapa Bapak? Karena salah satu kebanggaan menjadi umat Rasulullah adalah beliau diberikan keistimewaan oleh Allah, salah satu dari Nabi dan Rasul Allah yang diperkenakan oleh Allah memberikan syafaat. Mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni, atas izinnya Allah Subhanahu. Nanti pas bangkit dari kubur Pak Rasulullah, dari kuburnya Rasulullah yang insya Allah kita akan ziarah, menjulang tinggi cahaya ke langit. Maka kemudian bangkitlah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang diingat siapa waktu itu? Jamaah Haji Alia Wisata. Bu Hesti, Bu Eva, Pak Ben, Pak Teguh, Pak Agus, Pak Benri, semua ya, nggak disebut satu persatu. Dan seluruh umat Nabi di dunia, tidak hanya jamaah Haji Alia Wisata. Jadi langsung sujud Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mengapa? Karena saat itu adalah hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu. Padang mahsyar ya, saat orang akan dihisab satu persatu, sampai orang kafir masakin keselnya geus we atuh cenah Gusti abdi teh kana nerakakeun we. Ya, sudah sangat kesal di padang mahsyar, enggak ada keputusan surga atau neraka. Orang kafir lebih baik cepat saja ke neraka. Tuh, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu. Nah, akhirnya umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW Bu, ada yang lari ke selatan, ada yang lari ke utara, kemana? Ke barat, kemana lagi? Timur. Maaf saya pakai bahasa Bandung dulu Bu ya. Lompat sakabeh jalma morona ka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Jadi semua umat waktu itu lari nyari Nabi Adam alaihis. Ketemulah Nabi Adam, segera usulkan kepada Allah agar Allah segera menghisab kami, karena sudah saking tidak kuatnya di padang mahsyar Pak.
Dalam salah satu kitab itu matahari yang sekarang menjulang tinggi hanya 7 hasta dari jarak ke kita, saking panasnya maksudnya Pak. Ya, apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa. Dulu anak saya berantem, Qabil dan Habil. Kakaknya bunuh adeknya. Ini harus saya pertanggungjawabkan sama Allah. Kata siapa Bu? Nabi Adam. Atuh nyari deui eta teh umat tuh Bu, nyari Kanjeng Nabi. Mencari lagi. Lompat sakabeh jalma morona ke Nabi Ibrahim minta tulung jeung syafaat. Larilah ketemu Nabi Ibrahim, wahai Rasul Allah, segera minta pertolongan kepada Allah agar hisab segera dilaksanakan. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak bisa. Bapak saya dagang Tuhan. Kan bapaknya terkenal dagang Tuhan Bu, si Namrud itu. Jadi tiap pagi keliling kampung, siapa yang mau beli Tuhan? Tuhannya dari roti. Pas lapar dimakan sama dia. Jadi Tuhan dimakan. Ini cerita betulan Pak. Ya, saya tidak bisa. Kenapa? Bapak saya justru syirik menyekutukan Allah Subhanahu. Lari lagi ketemu Nabi Musa, lumpat sakabeh jalma morona ka Nabi Musa minta tulung jeung syafaat. Ketemulah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa Pak? Boro-boro saya juga harus mempertanggungjawabkan, saya dakwah kemana-mana, tapi anak saya durhaka. Siapa tuh anaknya Bu? Kanaan. Ayo naik ke perahu semua. Kata anaknya, enggak. Banjir datang, saya naik gunung. Gunung juga kekerem. Saya mau naik pohon kelapa, apalagi pohon kelapa, gunung aja kekerem. Ya, Kanaan. Kanaan siapa? Ya Kanaan ya. Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh. Anaknya siapa Bu? Kanaan. Akhirnya nggak bisa juga. Ketemulah Nabi Isa alaihis. Atau sena Nabi Isa itu kan salah satu Nabi ulul azminya. Sok atuh segera nyungkeun ka Gusti atuh Nabi Isa, dan Nabi tinggal sekian. Segera mohon kepada Allah. Apa kata Nabi Isa? Boro-boro saya Nabi Rasul Allah yang dijadikan manusia jadi Tuhan. Saya malu sama Tuhan hari ini, harus saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa nggak berani Pak. Ya, itu karena kesalahan umatnya dia dulu. Nazaret namanya, ada kaum Nazaret tuh di Palestina itu. Ya, ketika Siti Maryam lahir, orang memborokan ke Siti Maryam. Aneh, kenapa lahir nggak punya bapak? Ditanya siapa bapaknya, siapa anak, ayahnya nak. Nabi Isa masih dalam ayunan baru borojol ngomong, ana Abdullah. Ada di surah Maryam, saya adalah hamba Allah. Cuma orang Nazaret ketika itu salah kuping. Kedengarannya anak Ibnullah, saya anak Tuhan. Dan salah dengarnya itu sampai sekarang Pak. Salah kupingnya itu sampai sekarang. Nabi Isa enggak mengatakan Ibnullah anak Tuhan, tapi Abdullah. Ini harus saya pertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu. Maka tidak ada nabi dan rasul yang bisa mohon kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Sujud kata Allah, bangkit ya Rasulullah, bangkit wahai kekasihku, apa yang kau mohon? Aku mohon untuk segera hisab dilaksanakan dan selamatkan umatku untuk masuk bersamaku ke surgamu di bawah bendera la ilaha Muhammadur Rasul. Nah ini bendera yang benar Pak. Ya, yang kalau yang berkibar sekarang ini wallahu alam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu. Enggak tahu saya bawa ke surga, bawa kemana wallahu alam. Ya, jadi yang benar ini bendera di sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Bapak, ketika kita sudah berada di Madinah, jangan menganggap kita tidak bertetangga dengan Rasulullah. Ya, jarak dekat atau jauh hotel dari Masjid Nabawi, semuanya adalah tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka kata para ulama, satu, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita, jaga perbuatan kita. Ucapan jangan yang kotor, perbuatan jangan yang merusak, ya. Tingkah laku jangan yang seenaknya. Hati-hati dengan tingkah laku kita di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah menjadi tetangga kita. Ya, maka kata Kang Dadan tadi, perbanyak apa tadi selama di Madinah?
sholawat. Tapi sholawat ketika sendirian dari hotel ke masjid jangan yang kayak saya, Pak. Ditangkap polisi di sini, Pak. Ya, ya Nabi salam alaika. Apalagi cewek langsung ditewak polisi, dipenjarakan di sini, Pak. Jadi hanya di mobil saja saya, supaya Bapak Ibu nggak ngantuk, ya. Kalau lagi tawaf jangan lagi saya, jangan di Arafah, jangan, itu mah harus serius. Nah, inilah kota Madinah Al-Munawwarah, di mana kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu dari 1 juta penduduk dunia yang boleh berhaji tahun ini, 100.000 penduduk Indonesia yang berhaji tahun ini, 1 bis tahun ini dari Alia Wisata bisa berhaji. Saya demi Allah sangat bersyukur kepada Pak Ibu, ya, Kang Dadan, Bu Dokter. Kalau tidak Bapak Ibu, sebabnya tidak mungkin saya haji, Pak. Benar nggak, Pak? Pak siapa lupa lagi pada tetangga. Supaya nggak nangis, saya udah mau nangis nih, jadi supaya nggak nangis, jadi pura-pura nggak tahu, padahal kena. Ya. Demi Allah Bapak Ibu, saya doakan yang terbaik Bu Hesti, saya Pak, buat Bapak Ibu. Ya, yang terbaik buat Bapak Ibu, doa dari Abah Syukur, Bu Dokter, Kang Dadan, Bu Eli, ya, yang sebab Ibu bisa haji, saya. Mudah-mudahan Ibu berkah dunia akhirat. Hajinya mabrur, doanya dikabulkan, salawatnya kepada Nabi diterima, dan insya Allah kita akan berada di benderanya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, masuk ke surga bersama kanjeng Nabi. Allahu Akbar. Inilah kebahagiaan kita saat kita di kota Madinah. Bayangkan Pak, Allah cuma kita, Adyari Alia khususnya, Indonesia cuma 100.000, yang biasanya Indonesia itu 200.000. Reguler, itu reguler, terus haji khusus 16.000. Jadi 216.000 total. Sekarang cuma 100, dibagi petugas, dibagi reguler, dibagi haji khusus, ya. Sekarang haji Puroda lagi nangis semua, Pak. Sedunia, se-Indonesia, bahkan jamaah haji Aliawi saat nangis. Kenapa? Ya udah cukup, biaya cukup besar. Secara logika gitu ya, secara logika dengan biaya besar harusnya bisa berangkat. Kita yang di bawahnya sedikit berangkat. Apakah masalah biaya? Bukan. Haji itu adalah panggilan Allah. Jadi Pak Agus itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ibu yang 4, kalau Kang Dadan nyebutnya gadis, kalau saya mah ibu aja. Ibu yang 4 juga panggilan Allah Subhanahu. Tuh, Pak Yasin sama istrinya dari Papua sana jauh tuh. Ya, itu juga panggilan Allah Subhanahu. Kalau secara tauhid bukan semata-mata karena ibu mampu bayar ke Alia, bukan. Hakikatnya Allah mengirodahkan, kemudian menakdirkan kita ke tanah. Maka jangan putus bersyukur kepada Allah, Pak. Ya. Ada orang yang tinggal berangkat, ada yang sudah sampai Madinah di kloter pertama Rejul itu, dipulangkan lagi ke Indonesia. Ada, Pak. Ya, dengan sebutan semua disebut sebabnya karena tidak etika, ya. Cuma ada. Itu berarti belum panggilan Allah, ya. Panggilan Allah, maka mari kita bersyukur. Insya Allah Bapak Ibu, kita hamba-hamba terpilih di antara yang terpilih, bukan yang lain nggak dipilih. Hamba-hamba terpilih di antara yang Insya Allah kita akan berihram sebelum berkait ihram. Mananya apa, Pak? Berkait ihram sebelum berihram. Apa maknanya? Nanti Kang Dadan masalah filosofis mah bagian Kang Dadan, karena dia mantan dosen, jadi kalau ceramah itu kayak Pak dosen, runtut, raut, aplikatif. Kalau Abah Syukur mimbar, beledak, beledak, ketawa, beledak, beledak, ketawa. Ujungnya ayah kahayang menta, Abah begitu, ya. Nah, di Madinah minta naon, tuh minta naon. Sekarang ibu bapak sudah baik sama saya, sama Bu Eli, sama saya, sama Bu Dokter, sama Kang Dadan. Saya juga ingin berbuat baik kepada bapak ibu, tapi bukan dalam bentuk harta. Apa yang ilmu saya punya saya berikan. Doa yang terbaik saya doakan buat bapak ibu. Di samping bapak ibu juga berdoa. Maka sinergi doa dengan bapak ibu tidaklah menutup mustahil Allah mengabulkan doa kita. Insya Allah apapun yang dikeluarkan oleh bapakku di haji ini akan dikembalikan oleh Allah utuh, bahkan berlebih. Insya
Allah. Baik Bapak Ibu, untuk ketertiban di hotel ya, nanti Kang Dadan kembali. Cuma saya ingin menitik beratkan yang paling inti adalah tolong jaga akhlak, jaga ucapan, tingkah laku, perbuatan selama di Madinah. Masalah arba'in bisa alhamdulillah, ternyata kita uzur juga tidak mengurangi pahala. Karena hadis arba'in itu lemah dari kedudukan hadis menurut para ulama. Ya, sehingga ada orang yang tidak mau mengamalkan arba'in. Tetapi bagi kita bukan masalah lemahnya, lemah-lemah juga hadis Nabi. Iya, lemah-lemah juga hadis, kecuali palsu. Kalau palsu jangan diamalkan. Kalau lemah masih bisa, Bu. Maka Bapak Ibu yang mendapatkan arba'in, alhamdulillah. Yang belum berkesempatan karena ujur juga alhamdulillah. Maka komitmen kapan kita mulai arba'in, misalnya subuh, komitmen dari subuh sampai 40 nanti Bapak Ibu diharap jangan putus. Selalu bersama imam Masjid Nabawi, ya. Karena itu pemahamannya seperti itu arba'in. Tapi kalau toh pun tidak mendapat karena ada ujur, jangan sampai menyesal. Karena itu bukan bagian haji. Jadi ibadah selama di Madinah bukan bagian rukun dan wajib haji. Intinya ke sini apa, Bu? Ingin ziarah ke Rasul, itu intinya mah. Kalau di Ka'bah kan ingin tawaf di bait, di sana Allah, di sini Rasul. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Allah nyuruh sholawat, Allah bersolawat kepada Nabi dan malaikat. Hatta Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi. Tidak ada Nabi yang paling dicinta oleh Allah, bukan yang lain gak dicinta, Bu, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Permohonannya akan dikabulkan. Demikian Bapak Ibu, untuk ketertiban di hotel kita kembali ke Studio 5 RCTI Oke bersama Kang Dadan lewat gelombang 4432 Radio Alih Wisata mengudara pada malam ini Bapak Ibu ya. Kita sambut Kang Dadan kembali. Jangan tepuk tangan, ini Madinah. Baik, dari ada masukan, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu bila ada kata salah yang gelap dan barangkali ada yang tidak berkenan. Insya Allah kita akan bersama-sama 9 hari di Madinah untuk mengagungkan Rasulullah dan melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Di Studio 5 sudah hadir Pak Dadan, akan menjelaskan kepada Bapak Ibu saat Bapak Ibu turun dari bis dan check out ya, walaupun tadi sudah dijelaskan. Itu aja. Ya, terima kasih Abah, mudah-mudahan Abah sehat ya. Bapak Ibu juga sehat semuanya. Jadi insya Allah kita bisa meraih haji mabrur dengan keberkahan dan kebersamaan Indonesia, sehingga kita sama-sama meraih ridha Allah, syafaat Rasulullah, dan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak dan Ibu ya, kota yang dirindukan oleh jutaan manusia untuk bisa berziarah. Seperti yang sudah saya tadi, insya Allah Bapak dan Ibu sesampainya nanti di sana sekali lagi tas yang diperlukan cepat itu yang di atas ini ya, hand carry ya, yang ada tas salin,